tertipu dan sifat-sifatnya orang yang tertipu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Itulah prasangka kalian yang kalian sangkakan terhadap Tuhan kalian. Ardakum, yang mana prasangka itu membuat kalian berada dalam keburukan. Fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Prasangka kepada Allah ketika tidak diiringi dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka prasangka tadi itu tidak menghasilkan kebaikan, tidak menghasilkan kemanfaatan. Justru memberikan kepadanya keburukan, kehancuran, kehinaan. Dengannya ia menjadi orang-orang yang rugi. Kalau dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjadi husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan itu bagus. Itu akan memberikan kemanfaatan, akan memberikan kemuliaan, akan memberikan hal-hal yang menyenangkan untuknya dengan husnudzon itu. Tapi ini tidak. Jadi seperti husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, akan tetapi salah. Karena ia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Husnudzon, ya keliru. Tidak sholat, kepingin ampunannya Allah. Allah pengampun. Ampunannya Allah itu luas dan besar. Apapun kesalahannya, Allah mudah mengampuni. Nggak sholat tapi, nggak puasa, meninggalkan apa yang diperintahkan, melakukan yang dilarang, judi, mabuk. Lah prasangka dia kepada Allah tadi itu benar nggak salah, tapi perbuatannya dalam berprasangka itu nggak benar. Kenapa tidak diiringi dengan apa? Menjalankan perintahnya Allah, atau tidak diiringi dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Prasangka ini memberikan keselamatan buat dia, memberikan keberuntungan? Tidak. Fa'ardakum, justru prasangka itu menenggelamkan kalian dalam keburukan, kejahatan. Kalau sudah seperti itu, fa asbahtum minal khasirin. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ahmak, dalam riwayat al-ajiz. Al-ahmak orang yang bodoh, al-ajiz orang yang lemah. Man atba'a nafsahu hawaha, siapa orang yang bodoh atau orang yang lemah itu? Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang manut, nurut kepada hawa nafsunya.
ngikuti nafsu, ngikuti hawa nafsu, menjadi makmumnya. Apa yang dimau hawa nafsu siap dijalankan, tidak dilawannya, tidak dihindarinya. Itu orang yang lemah, itu orang yang bodoh. Kenapa dikatakan orang yang bodoh atau orang yang lemah? Lo sudah tahu nafsu itu garis besarnya atau poin utamanya darinya adalah keburukan, kejahatan. Inna nafsah la ammaratum bisu. Di dalam ayat Quran sudah dijelaskan, inna nafsah la ammarah. Ammarah itu selalu mengajak. Kemana? Bisu, melakukan kejahatan, keburukan. Selalu mengajak dan memaksa melakukan kejahatan, keburukan. Loh, itu garis besarnya pada umumnya. Kemudian kita untuk nafsu kita ngomong barangkali ia mengajak kita untuk kebaikan. Tidak mungkin sudah. Karena apa? Itu sudah poinnya nafsu itu mengajak orang melakukan. Kan ada nafsul mutmainnah. Ya itu nafsu sudah yang terdidik, yang sudah dilatih. Dengan apa? Melawannya, menentangnya. Nah ini kita nggak pernah menentangnya, nggak pernah melawannya, menganggap nafsu itu adalah nafsul mutmainnah. Tidak bisa. Nafsul mutmainnah itu sudah kita didik, ibarat binatang buas sudah dijinakkan. Kamu bercanda gurau, kamu bermain dengan dia, tidak membahayakan. Kenapa? Sudah dilatih. Ular berbisa. Kalau sudah dikeluarkan bisanya aman. Kalau belum, jangan coba-coba. Lah nafsu kita belum kita keluarkan bisanya, kemudian kita anggap tidak membahayakan. Tidak bisa. Nafsu yang mutmainnah itu yang sudah dihilangkan bisanya. Atau buasnya dihilangkan, bisa diajak bermain, suruh lompat, suruh menghibur orang bisa. Kenapa? Sudah dijinakkan, sudah dilatih. Itu yang mutmainnah, yang belum tidak bisa. Orang yang bodoh ngikuti, sudah tahu nafsu ini selalu mengajaknya keburukan, kok diikuti. Selalu mengajak kepada kerugian, kok diikuti, bodoh. Kenapa? Sudah pasti, sudah jelas bahwa nafsu itu mengajak keburukan, diikuti. Ini orang yang bodoh. Kemudian watamanna 'ala Allahil amani. Kepada Allah hanya angan-angan saja, memberikan harapan aja, angan-angan. Jadi nafsu itu memberikan angan-angan kepada orang. Dari Allah. Kepada Allah. Angan-angan aja. Jadi apa yang diberikan nafsu kepada orang itu hanya fata morgana. Membuat dia hanya pengen, tapi gak bakal dapat. Kamu nanti dapat ampunan, kamu nanti meraih ini, meraih itu, dan lain sebagainya. Dikasih angan-angan saja, dikasih gambaran enak saja, tapi itu semuanya nggak ada, nol, kosong. Itu nafsu. Nah, karena itu dikatakan orang yang bodoh, katanya Rasulullah, orang yang lemah, ngikuti hawa nafsunya, kemudian hanya berangan-angan kepada Allah untuk ini, untuk itu. Sebaliknya,
Wal kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kalau tadi orang yang bodoh yang ngikuti hawa nafsu, yang dia hanya berangan-angan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya dari Allah, tapi nggak bakal itu dia dapatkan. Sebaliknya lawannya apa? Orang yang pintar, orang yang cerdas. Bagaimana orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu man dana nafsahu. Orang yang beramal, orang yang selalu memerhatikan apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Kalau dia sudah berbuat, dia periksa, dia koreksi, dia introspeksi diri. Gimana tadi? Bacaannya, sholatnya, perbuatan ini, perbuatan itu di introspeksi. Dilihat waktu-waktu yang dilewati, apa yang dia lakukan dalam waktu-waktu itu, mana yang dominan, kebaikan atau keburukan, mana yang dia senangi. Pikir. Itu orang yang pintar, itu orang yang cerdas, katanya Rasulullah. Enggak dibiarkan berjalan gitu aja. Pokoknya datang, pokoknya melakukan, pokoknya ini enggak. Tapi selalu diintrospeksi sama dia. Orang kerja tuh, tutup toko dihitung. Ada catatan apa aja yang laku tadi itu. Kemudian hasilnya berapa hari ini. Itu. Lah kita dalam beramal juga seperti itu orang yang cerdas. Sebelum kita tidur itu sebagaimana Sayyidina Umar mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian ini sebelum kalian nanti dihisab. Kita lihat, oh pagi saya tadi melakukan ini, melakukan itu. Terus ini. Seperti itu. Ini orang yang pintar. Bukan pokoknya berjalan gitu aja hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun, tanpa dikoreksi, tanpa diperiksa, tanpa diperhitungkan apa yang sudah dia perbuat. Ya sudah, nggak akan berarti seperti itulah. Nggak ada perubahan. Oh, dari tahun berapa ini ikut terus. Insya Allah walaupun dari lahirnya Fir'aun dia ikut sampai sekarang, tapi kalau caranya seperti itu nggak akan ada perubahan. Justru akan ada pemunduran. Kenapa? Akan muncul bosan, akan muncul jenuh lebih dominan dalam kehidupannya. Nah, kalau sudah seperti itu, dia akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang dulunya dia aktif. Entah itu sholat, entah itu membaca Al-Quran, entah itu wirid ini atau wirid itu akan berkurang dari dia. Kenapa? Kejenuhan, kebosanan menguasainya. Tapi kalau dia selalu introspeksi, selalu memikirkan hasil apa yang telah dia perbuat dari kebaikan, ketaatan, nah di situ akan ada peningkatan. Itu orang yang cerdas. Orang yang dagang, orang yang kerja cuma kan segitu-gitu aja. Ada peningkatan dalam usahanya? Tidak ada. Tapi kalau dia hitung, nah itu namanya kan pembukuan manajemen. Akhirnya pasti apa? Ada peningkatan dalam pekerjaannya. Tidak tetap jalan di tempat. Nah, seperti kita ini kan pokoknya untuk duit. Kerjanya pokoknya untuk duit. Nitip sana, atau jual ini, atau kirim sana, wes itu pokoknya itu duit. Tambah soge, ya ndak pancet. Ngeluhnya itu tidak mungkin hilang sudah, tetap ngeluh.
Kenapa? Namanya orang jual, namanya orang nitip, namanya orang kirim itu pasti apa? Nggak setiap hari kebeli. Nggak setiap hari ada orang yang pesan. Akhirnya justru buang. Tapi kalau dia mikir, dipikirkan, gini, gimana kalau gini, gimana kalau gini. Loh, di situ dia nggak akan buang. Yang ada dia lebih hemat, tapi akan mendapatkan penghasilan yang lebih. Itu namanya pembukuan, itu adalah namanya manajemen. Lah kita dalam beramal juga seperti itu. Itu orang yang cerdas katanya Rasulullah. Mandana nafsahu wa amila lima baut, apa yang dilakukan dia semasa hidupnya itu amalan yang bermanfaat untuknya setelah mati. Jadi bukan amalan yang bermanfaat untuknya di dunia, tapi amalan yang bermanfaat untuknya setelah mati. Itu yang dilakukan olehnya. Dia mau melakukan ini, mau melakukan itu, dia lihat manfaat ini setelah matiku. Apa yang aku dapatkan darinya setelah matiku. Itu yang dilihat. Jangan seperti pemain-pemain, entah itu dalam politik atau dalam yang lainnya dalam urusan dunia ini. Mereka itu hanya memikirkan sekarang di dunianya, bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat itu, wes. Tapi jadilah orang yang cerdas, benar-benar cerdas seperti apa yang mau oleh Rasulullah dari kita. Apa? Yang sekiranya manfaat untuk kita setelah mati. Apa yang kita dapatkan setelah mati dari apa yang telah kita perbuat. Jadi bukan hanya semasa hidupnya di dunia. Nah, kalau gambaran kecilnya, jadilah seperti orang yang ngejar PNS untuk pensiun, untuk pensiunan. Dia mikir apa? Setelah mati atau setelah nggak kerja dan setelah mati masih ada hasil yang bisa diambil. Itu gambaran kecil. Itu kan terbatas dengan kehidupan dunia toh. Tapi gambaran kecil buat kita itu. Orangnya sudah mati. Atau orangnya sudah nggak bekerja, tetap dapat nggak dia? Tetap dapat. Setiap awal bulan dia ngambil. Ketika dia sudah nggak kerja, masih sehat atau sudah di atas kasur, tetap dia dapat. Setelah mati, dia mati, tetap dapat diambil oleh. Tapi itu sebatas dunia, kiamat buyar urusan. Atau misalnya ada masalah di negaranya, akan berhenti itu sudah. Jadi mereka ngejar PNS untuk apa? Pensiunan. Lah kita akhirat seperti itu pemikiran kita. Pemikiran kita seperti itu. Supaya ketika di alam barzakh atau di akhirat kita terus dapat. Nah, alam barzakh sudah nggak kerja kita, sudah nggak ibadah lagi, ya, nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada baca Al-Quran, nggak ada majelis ilmu, nggak ada. Tapi bukan berarti nggak bisa sholat, nggak bisa membaca Al-Quran, karena ada orang-orang yang di barzakhnya itu dikasih kemuliaan oleh Allah, tetap melakukan ibadah walaupun tidak berpahala. Nggak ada pahalanya. Dia sholat nggak ada pahalanya, dia membaca Al-Quran nggak ada pahalanya, atau bisa meningkatkan derajatnya nggak bisa. Kenapa? Bukan dar amal, bukan untuk beramal di alam barzakh atau di akhirat. Hanya menerima pembalasan aja. Di alam barzakh itu menerima balasan. Lah orang cerdas memikirkan ia ingin menerima hasil, walaupun dia sudah berpindah alam di alam barzakh. Nah, itu orang yang cerdas katanya Rasulullah. Wa amila lima ba'dal maut. Apa yang dilakukan itu, ya, yang dipikirkan apa yang dia dapatkan setelah kematian. Ya. Lah walhasil orang yang tertipu, ya, orang yang tertipu dia berbuat
tapi tidak ada dia mengandalkan sifat-sifat wajib atau mulianya Allah untuknya, akan tetapi ia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi cuma angan-angan. Cuma angan-angan. Nah, dia tidak akan dapat, justru dia akan hina, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fa asbahtum minal khasirin. Ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ardakum, membuat kalian buruk itu, membuat kalian kacau. Fa asbahtum minal khasirin, menjadikan kalian orang-orang yang rugi. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang cerdas. Ya, yang selalu bisa meningkatkan kebaikan dan mengurangi rasa jenuh dan bosan dari kehidupan kita untuk ibadah, dan semoga kita tidak tertipu dengan hawa nafsu atau hanya sekedar angan-angan mendapatkan kemuliaan dari Allah tanpa adanya usaha. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.